kembali dengan Bob Sadino dalam 1 jam lebih dekat. Saya sebelumnya ingin mengutip tulisan di buku ini, Pak. Ini Bob Sadino sendiri yang ngomong. Semakin goblok seseorang, akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menggoblokkan orang lain. Kalau yang ngomong Bob Sadino enak seperti itu, coba saya ngomong susah nanti. Pak, ini belum selesai dua kuadran kosong di sana. Apakah ini juga dalam rangka menggoblokkan itu? Apa yang mau Anda tulis di 2 kuadran pertama itu? Yang terakhir itu? 2 kuadran terakhir, kalau Anda sudah betul-betul belajar bisa setelah Anda belajar teori, artinya teori yang sudah Anda aplikasikan dan apa yang Anda aplikasikan Anda kerjakan terus-menerus itu istilahnya Anda naik ke kuadran atas, Anda menjadi terampil. Terampil itu di sini. Terampil. Ya, terampil. Bahasa sononya adalah skillful. Ya. Bila Anda mengerjakan sesuatu terus-terusan, Anda yakin sekali bahwa apa yang Anda kerjakan itu bisa Anda pertanggungjawabkan. Nah, di situ di samping skillful, Anda juga punya predikat lain, Anda adalah accountable, bisa bertanggung jawab. Accountable. Kenapa Anda bisa mempertanggungjawabkan? Karena Anda tanggap terhadap orang-orang di sekitar kuadran sebelah kanan tadi, ya kan? Nah, apa kata tanggap bahasa Inggrisnya? Anda bisa responsible. Anda tanggap. Jadi ada 3 predikat yang Anda dapat sana. Anda terampil, Anda accountable, dan Anda responsible. Nah, hasil-hasil itulah yang menyeberangkan Anda nanti ke kuadran berikutnya. Anda menjadi profesional. Ini ya, seret. Ya, profesional di situ. Bisa juga ditulis entrepreneur di situ. Entrepreneur. Nah, sampailah kira-kira. Dan begini, ini yang penting, orang-orang yang nggak belajar dan membodohkan diri seperti saya, belajar menggoblokkan diri, saya belajar banyak di kuadran yang sebelah kanan. Tetapi kan saya melingkar juga, akhirnya apa-apa yang Anda pelajari, Anda belajar beternak, saya lebih tahu beternak itu apa. Anda belajar agronomi, saya tahu agronomi itu apa. Jadi jangan disangka karena saya nggak sekolah, saya nggak tahu apa-apa. Bahkan terbalik, yang saya tahu belum tentu Anda tahu. Gitu. Baik, itu ilmu tentang RBS. Kepanjangan RBS itu apa sih? Roda Bob Sadino. Betul. Itu bukan roda Bambang. Udah ini. Selain Mas Hendy, ada satu orang lain yang juga merasa katanya terinspirasi oleh Mas Bambang. Siapa ini? Siapa gerakan? Kita lihat. Tinggi juga nih. Halo Mas, Apa kabar? baik, luar biasa. Luar biasa. Sony. Halo Om Bob, apa kabar? Good, Sony. Good. Halo Mas. Kalau ini pengusaha terpengaruh oleh ini oke. Lah kalau urusannya tampil di TV, apa hubungannya kok terpengaruh dengan seorang Bob Sadino? Apa ceritanya? Jadi saya pernah berapa kali ketemu Om Bob, dikenalin temen waktu itu, kemudian sempet deket, ngobrol-ngobrol, sempet ke rumahnya Om Bob belajar, ya kan? Tapi ya itu ilmunya. Belajar, jangan kata belajar, digoblok-goblok. Iya, belajar dari orang goblok. Ya kan? Jadinya ya goblok juga. Sebentar, Ya. kalau kemudian Anda belajar pada dia, Nah. itu kan cuma kuadran itu saja kah? Atau ada yang lain? Sebenarnya apa yang Om Bob ajarkan adalah bahwa kita perlu lebih tahu yang namanya streetwise. Kebijaksanaan orang jalanan. Iya, ilmu jalanan. Karena disitulah pendidikan yang sebenarnya. Ya, mohon maaf, bukan berarti pendidikan formal tidak penting. Tetapi kalau kita benar-benar mau jadi manusia yang lengkap, kita perlu mempelajari 2 hal ini. Dan menurut saya dari pengajaran Om Bob adalah di jalanan itu ilmunya ya, the real knowledge ada di situ. Terus kalau Anda kemudian mendapat ilmu dari itu, yang bisa Anda terapkan itu apa? Karena Anda di TV begitu kan, Iya. atau dalam bisnis yang mungkin tidak jualan kebab, tidak jualan telur gitu misalkan. Akhirnya saya kemudian berpikir untuk menjadi pengusaha juga. Orang yang kesekian yang sudah diracuni oleh Pak Bob Sadino. Dengar ya adik-adik,
di Indonesia ini itulah yang kita kekurangan. Iya. Kata statistik, Indonesia tuh punya pengusaha hanya 0,18%. Sedikit sekali. Di seberang sana hanya 1 jam jauhnya di Singapura, 7,4%. Padahal di dunia ini rata-rata kalau 2% saja udah bagus. Iya. Gitu. Indonesia hanya 0,18%. Kasihan deh lo. Sampai sekian, Anda terakhir belajar dari beliau kapan? Mungkin setahun yang lalu kurang setahun lebih. yang lalu. Setahun yang lalu. Kita sering intens kadang-kadang telepon, "Bu, apa kabar?" gitu kan. Di mana gitu. Saya ya kebetulan kalau memang pas ada waktu saya main ke rumahnya. Street apa tadi? Streetwise. Streetwise dan street smart. Iya. Ya. Streetwise dan street smart. Kalau Mas Hendy berapa lama belajar? Lumayan lama, 3 tahun. 3 tahun. Terutama ilmu street smart tadi. Bangun bisnis. Selama setahun dan 3 tahun, Mas Sony itu. Iya. Setahun Anda. Tapi saya nggak pakai celana ini. Itu saya sesalkan. Lagi dua. Ini juga. Kalau ilmu Banyak begitu. bulunya, malu. Oke. Tidak termasuk bagaimana bercelana pendek kan? Iya, ada kan yang harus ditiru, ada yang enggak. Nyindir gua nih. Ada. Mas Hendy, Anda juga mempelajari tentang bagaimana menjual. Iya. Karena bisa dibilang begini, kalau saya melihat beliau orang yang kontroversial dengan ucapannya, Iya. dengan pakaiannya. Iya. Betul. Apakah itu juga kalian pelajari? Anda berdua pelajari? Ya, jadi hal-hal yang sifatnya ekstrim, kontroversi itu juga ternyata menjadi cara marketing juga yang ampuh gitu, dan sehingga banyak cara-cara yang ekstrim juga yang saya gunakan sehingga memperkenalkan bisnis saya dan produk saya ke Bob Turki Babraf ini menjadi lebih bombastis karena ilmu-ilmu Om Bob juga. Kalau saya melihatnya, yang saya selalu ingat ya, bahwa Om Bob selalu ngajarin bahwa orang pinter itu karena pinternya dia mau mulai satu usaha banyak mikir. Dia nih. Ya kan? Jadi kalau ada katakanlah ada projection, ada satu business plan, itu dipelajari bener, ya kan? Makanya nggak mulai-mulai. Kalau orang goblok, mulai aja sambil jalan gitu. Tuh, jalan kan ini Gitu. apa yang dia ceritakan sebetulnya udah apa yang kita diskusikan, karena business plan itu tidak pernah menghasilkan produk. Namanya Planning. plan ya, bukan produk. Planning itu menghasilkan planning dan planning lagi, dan lebih gila lagi ada plan B. Plan B nggak ada, contingency. Untung gak ketemu sama profesor dari ekonomi loh. Bisa berantem ini namanya. Sebentar, Mas Sony, Ya. kalau saya melihat Anda, maka saya berpikir Anda mestinya jauh lebih terdidik daripada yang dua inilah. Betul. Artinya bahwa kalau kemudian kita harus membandingkan dengan ilmu formal begitu, Iya. tentu saja kemudian bisa dibilang ini hampir tidak masuk akal, Iya, gitu iya. kan? Dan Anda masih percaya dengan itu? Sebenarnya saya melihat dari sudut pandang yang seperti ini. Jadi bahwa betul tadi Om Bob katakan ada kognitif ya, ada pelajaran formal. Kalau saya pribadi tidak menghilangkan itu. Tetapi saya kombinasikan dengan ajaran Om Bob bahwa kita juga harus melihat sisi lain, kuadran lain, ya kan? Sisi yang disebut tadi jalanan itu. Nah, sehingga kita menghasilkan sesuatu, jadi sinergi dari dua kuadran ini yang betul-betul membuat sesuatu yang baru. Kalau saya melihatnya, Om Bob pendekatannya adalah itu tadi, street smart, streetwise. Jalan aja, lakukan, ya kan, sambil kita perbaiki sambil jalan. Jangan kebanyakan mikir. Oke, kita sampai di ujung. Pak Bob, jika Anda kemudian berharap entrepreneur di Indonesia bisa sampai 2% minimal begitu ya, Anda mau apa lagi sebetulnya dengan Saya sendiri. Ya. Saya sendiri masih berangan-angan bahwa adik-adik kita yang di depan dan teman-teman yang di belakang lagi mulailah melangkah. Saya tidak menganjurkan Anda berhenti sekolah, tapi yang saya dengar dari ketiga orang ini, Mana dua? dua orang ini ya kan, Oh gitu. tiga. Ya, sebetulnya nggak sekolah pun kan itu berputar. Kan itu berputar. Jangan khawatir bahwa karena Anda tidak sekolah, Anda
dijuluki Anda tuh tidak pintar atau alias goblok, enggak. Ketika Anda sudah banyak sekali mengumpulkan hal-hal empiris yang walaupun secara teoritis bertentangan, tetapi hal yang empiris itu tidak bisa disangkal dengan apapun. Berharap sampai 2% entrepreneur dan muncul ya mungkin 10% dari sini bisa jadi entrepreneur dan mereka terinspirasi oleh Pak Bob. Omongan terakhir lagi, Anda bisa sampai usia sekian dan masih seksi kayak gini nih, apa resepnya? Freedom. Oke. Freedom. Pak Bob terima kasih, Mas Hedi terima kasih, Mas Sony terima kasih telah bersama kami dan teman-teman IPB, teman-teman UI. Anda sudah menyaksikan bagaimana seorang Bob Sadino, seorang Bambang Mustari ya sudah bersama dengan kita membagikan pengetahuan tentang RPS. Kita akan jumpa lagi dalam 1 jam lebih dekat pada minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.